Ada sosok yang tumbuh dari tanah Jawa Barat dengan kesederhanaan sebagai warisan utama. Namanya Deddy Mulyadi. Subscribe mahalifstory.org karena setiap kisah punya makna. Seorang pemimpin yang sejak kecil telah ditempa oleh kerasnya hidup, dan justru dari kesulitan itulah ia belajar tentang arti keberanian, keteguhan, dan kepedulian. Deddy besar di tengah keluarga sederhana. Untuk sekolah, ia harus bekerja sambilan. Kadang mengumpulkan kayu bakar, kadang menjadi kuli kecil yang mengantar barang. Ia tidak lahir dari keluarga berada, tapi dari keluarga yang mengajarkan bahwa harga diri dijaga dengan kerja keras. Dan nilai-nilai itu terus mengalir sampai ia dewasa. Ketika akhirnya ia masuk dunia pemerintahan, Deddy membawa seluruh pengalaman hidupnya sebagai bekal. Ia paham rasanya menjadi orang kecil. Ia paham seperti apa rasanya tidak didengar. Ia tahu betapa berat hidup ketika seseorang berjuang sendirian. Maka ketika ia berada di posisi memimpin, ia berjanji pada dirinya sendiri. Saya tidak akan membiarkan rakyat saya berjalan tanpa pendamping. Ketegasan yang lahir dari keadilan Deddy bukan pemimpin yang suka membuat keputusan aman. Ia lebih memilih langkah yang benar, meski jalannya lebih sulit. Saat melihat anggaran tidak efisien, dipotongnya. Saat melihat bangunan ilegal merusak lingkungan, dibongkarnya. Saat kebijakan dianggap merugikan rakyat kecil, ia berdiri melawan arus. Ketegasan itu sering membuatnya berada di sisi yang tidak populer. Namun Deddy selalu percaya bahwa pemimpin bukan untuk dicintai semua orang, tetapi untuk berdiri di tempat yang benar, terutama ketika banyak yang memilih diam. Ia bertindak keras pada pelanggaran, tetapi lembut pada manusia. Haji Udin arek mangkat. Kasih salamannya, keduaan. Alhamdulillah. Dia canak deh karuna. Pek, yang apa? Ada duit leungit ya, kada duit leumit. Ya, kare bos. Beulikeun kanu sapi. Ia tegas pada sistem, tetapi memeluk mereka yang membutuhkan. Ia marah pada ketidakadilan, tetapi penuh empati pada siapapun yang hidup dalam kesulitan. Menolong nenek lansia yang tinggal sendirian. Dalam suatu perjalanan, Deddy menemukan seorang nenek tua yang hidup sendirian di rumah, yang hampir roboh. Angin malam masuk dari celah-celah dinding bambu, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan keberadaannya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa dilakukan oleh Aula, oleh Atira, dan oleh Nihia. Hidup bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya buat kita, karena hidup bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Pak, sini Pak. Deddy turun dari mobilnya, melepas sepatunya, dan masuk ke rumah kecil itu. Ia duduk bersama sang nenek sambil memegang tangannya, mendengarkan cerita hidupnya tanpa tergesa. Tidak berhenti di sana, ia memastikan nenek itu mendapat bantuan rutin, perbaikan rumah, kebutuhan harian, serta pendampingan agar sang nenek tidak lagi menghadapi usia tua dengan kesendirian. Itulah gaya kepemimpinan Deddy, bukan hanya memberi, tetapi memastikan seseorang kembali merasakan harga diri sebagai manusia. Membangunkan rumah baru untuk keluarga miskin. Dalam kesempatan lain, Deddy mendapati sebuah keluarga tinggal dalam rumah yang atapnya carut-marut, dindingnya nyaris runtuh, dan lantainya hanya tanah basah. Ketika hujan datang, air merembes ke semua sudut, membuat tidur pun terasa mustahil. Deddy tidak memilih jalur bantu seadanya. Ia menginstruksikan pembangunan rumah baru yang layak huni. Ia memantau prosesnya, memastikan tidak ada manipulasi atau keterlambatan. Hingga pada hari rumah itu selesai, ia kembali hadir, menyerahkan kunci kepada keluarga itu. Tidak ada pidato panjang, tidak ada kamera yang diarahkan, hanya senyum haru ketika keluarga itu menangis bahagia. Karena kebaikan yang paling tulus memang tidak membutuhkan sorotan. Ancaman yang pernah datang padanya, ketegasan dan keberaniannya tidak selalu berjalan mulus.
Di balik setiap tindakan yang ia ambil, ada resiko yang harus ditanggung. Dedi pernah menghadapi ancaman fisik, tekanan politik, intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terganggu, serta tekanan mental akibat keputusan tegas yang ia buat. Ada saat-saat ketika ia menerima ancaman hanya karena membongkar bangunan ilegal demi melindungi lingkungan. Ada pula tekanan ketika ia memotong anggaran yang diduga tidak transparan. Tidak jarang pula ia dikritik karena kebijakannya yang berani, bahkan dianggap terlalu keras. Namun setiap kali ancaman datang, jawaban Dedi selalu sama. Kalau saya mundur karena takut, maka rakyat kecil lebih dulu tenggelam. Ia tidak menggertak, tidak membalas, tidak mencari panggung. Ia hanya melanjutkan kerja seakan-akan tidak ada angin buruk yang menghampiri. Karena baginya, pemimpin harus menjadi pagar terakhir ketika segala sesuatu mulai runtuh. Keberaniannya bukan berasal dari kekuasaan, tetapi dari suara hati yang tidak bisa dibungkam. Keteguhan dalam mengemban jabatan selama menjabat, Dedi dikenal sebagai pemimpin yang selalu turun langsung ke lapangan, memprioritaskan masyarakat kecil di atas kepentingan pribadi, disiplin dalam mengelola anggaran, serta konsisten mempertahankan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Ia tidak membangun pencitraan, ia membangun tindakan. Ia tidak memerintah dari balik meja, ia bergerak bersama rakyat. Ia tidak berbicara tentang hasil, ia menunjukkan hasil itu sendiri. Dan mungkin inilah alasan mengapa namanya terus dikenang. Bukan karena jabatan,